Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan utama tuh sebetulnya adalah ingin explore. Kalau misalkan kita memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, itu sebetulnya kelemahan atau kekuatan sih justru. Jadi lewat karakter Sarah ini yang sebetulnya banyak terinspirasi dari ibu saya sendiri juga. Melihat bagaimana ibu saya melalui berbagai macam rintangan dalam hidupnya gitu kan. Tapi ibu saya tuh maju terus dan bahkan mau gitu memaafkan orang-orang yang sudah pernah menyakiti dia. Bahkan meskipun orang-orang itu adalah keluarga sendiri. Jadi harapannya adalah akan banyak yang relate perempuan-perempuan Indonesia, karena aku rasa ini cerita tentang kita semua, tentang ibu saya, tentang adik saya, tentang saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya juga. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk jawabannya Kak Uti. Memang ternyata kenapa Kak Uti juga sangat tersentuh tadi lihat trailer, karena relate ke ibu ya Kak. Aduh, jadi sedih juga nih aku, jadi baper. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Ustazah Sofwatul Nida. Nah, Bu Ustazah, dari sudut pandang Ustazah nih, bagaimana Islam memandang ketegaran perempuan dalam menghadapi ujian? Seperti ini tadi contohnya. Bagaimana Bu Ustazah? Silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim media dan segenap tim dari Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Dalam Islam, ketegaran seorang perempuan itu merupakan salah satu bentuk nyata dari kesabaran. Jadi sifat sabar itu bentuk nyatanya adalah tegar dalam menghadapi ujian. Dan sabar itu merupakan sifat yang sangat diagungkan. Allah sangat suka kepada hambanya yang ketika diuji, dia bisa menghadapi ujian itu dengan sabar. Makanya dikatakan, al-imanu nisfani. Bukti seorang beriman ada dua. Nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Kalau lagi diuji, dia sabar. Kalau lagi dikasih nikmat, dia bersyukur. Dan dalam film ini penekanannya lebih kepada bagaimana sosok Sarah menghadapi ujian yang luar biasa, tapi menghadapinya dengan kesabaran. Bukan hanya sabar, tapi dia juga berikhtiar, kemudian dia berusaha, berikhtiar, tawakal, dan puncak daripada kesabarannya adalah ikhlas menghadapi segala macam ujian dalam hidup. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Bu Ustazah ya. Memang ketika diuji kita harus berikhtiar, harus bersabar. Ketika diberikan kenikmatan kita harus bersyukur. Itu harus benar-benar kita ingat-ingat ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ustazah atas jawaban dari pertanyaannya. Terus selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Andi Budiman dari Ideo Source. Baik, Bapak Andi, selain jajaran kolaborator yang biasanya sudah bersama dengan Paragon Pictures dan Ideo Source Entertainment, di film terbaru ini juga hadir jajaran kolaborator baru sebagai partner. Apakah ini juga menjadi langkah baru untuk Paragon Pictures dan Ideo Source Entertainment? Dan apa nih yang melatar belakangi dan tujuan ke depannya? Kami persilahkan. Makasih, cuma kebetulan hari ini suara saya lagi ngebas. Betul. Jadi saya minta bantuan partner saya yang cerita. Baik, terima kasih Bapak Andi. Kebetulan hari ini agak kurang sehat ya Bapak ya. Jadi pertanyaannya akan dilemparkan ke tim sebelah Bapak, betul? Silakan Pak. Ya, langsung aja sebenarnya kita tuh selalu open untuk kolaborasi dengan siapapun, karena sesuai dengan semangat filmmaking ya. Filmmaking itu gak bisa cuma sendirian. Kita selalu percaya bahwa film Indonesia itu harus pelan-pelan mulai merambah negara lain sih. Dan makin kesini makin terasa gitu ya, film Indonesia ini makin mendapat tempat di kancah perfilman dunia. Malaysia udah pasti kita punya partner Astro, tapi kita makin kesini makin yakin bahwa film Indonesia akan punya lebih banyak peluang untuk ditonton oleh banyak penduduk di dunia yang lain. Sebagai contoh misalnya ya, pasokan film muslim di dunia itu nggak sebanyak itu, dan udah berapa kali film Indonesia itu sangat-sangat diterima di Middle East gitu ya, dan Turki. Dan karena sekarang di Eropa banyak sekali orang muslim sekarang ini, film-film muslim juga sangat kekurangan di Eropa. Jadi kita merasa bahwa peluang film Indonesia makin ke depannya makin besar lah. Bukan hanya untuk film ini, tapi juga untuk produksi-produksi film Paragon berikutnya. Jadi
Jadi kita selalu open terhadap kolaborasi dengan company manapun, selama bisa memberikan sesuatu nilai lebih, kenapa enggak? Oke. Nah, kita juga ada satu partner yang menarik nih, nggak tahu kenapa Pak Vicky datang dari Netsme. Jadi untuk mendukung film ini, kita itu akan ada Numo Fest, benar ya Pak Ade ya? Oke. Numo Fest itu ada di 10 kota. Pak Ade mau ngomong? Boleh. Ini saya meskipun serak tapi ngurusin. Betul, nggak Serak apa-apa, kan ngurusin. silakan. Numo Fest, Nusantara Modest Fashion Festival. Nanti ada bagian dari pameran di acara film ini yang akan kita wujudkan di 10 kota. Jadi ditunggu aja. Wah, luar biasa. Jadi dari Nestle akan support ya Bapak ya? Ya, Ke 10 kota. nambahin dikit aja. Jadi mungkin berapa ya? Udah cukup lama kan, berapa tahun lalu, dan ide memang dari saya. Cuma sekali lagi karena saya bukan Muslim dan bukan perempuan juga, jadi memang akhirnya Uti yang menulis, Uti yang menulis ceritanya seperti itu. Tapi memang dari awal sih memang kita angkat dulu pasangan ini. Semoga didukung oleh semua muslimah di seluruh Indonesia. Amin, amin, insya Allah, amin. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa nanti ada roadshow 10 kota ya Bapak ya, yang akan yang tadi namanya apa Bapak? Move Fest. Oke. Nusantara Modest Fashion Festival. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah membantu Bapak Andi Budiman untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan jangan kaget Kak. Ini rokok jadi kodok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Robert Roni dan Mas Prima Taufik selaku produser. Bapak Robert dan Mas Prima nih. Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ini kan menceritakan dari sudut pandang seorang perempuan nih. Tadi kita sudah melihat bersama dengan trailer ya, yang sedang berjuang di titik terendahnya. Bisa dijelaskan nggak sih secara desain produksinya dan apa yang menjadi tujuan dari Paragon Pictures dan Biosource Entertainment dalam menghadirkan film Tuhan Apakah Kau Mendengarku? Oke, baik, silakan. Secara produksi film ini kita memproduksi dengan karakternya itu kita coba grounded, realis, jadi karakter Sarah itu beneran relate ada di sekitar kita. Terus kita juga bertujuan untuk memperlihatkan karakter yang kuat gitu. Jadi wanita ketika mengalami masalah, ketika ditinggalkan, terus mereka tuh sebenarnya punya pilihan, mereka bisa bangkit, nggak hanya sekedar menerima kenapa ini terjadi padaku dan sebagainya, tapi ada pilihan gitu loh, ada berbagai macam pilihan, dan ketika mereka tidak menyerah maka Tuhan akan selalu membantu mereka gitu. Insya Allah, Ya. baik. Ada lagi mau ditambahkan? Sudah cukup. Oke, perempuan itu emang luar biasa kuat ya. Seperti Kak Reva tadi sebenarnya kuat sekali Kak. Kalau aku kayaknya aku udah gila ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Robert dan Mas Taufik atas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih untuk Mas Jai Sukmo nih, selaku sutradara. Jadi Mas Jai, bagaimana sih tantangan dalam menggarap film ini dengan kemasan drama religi? Dan bagaimana menampilkan adegan-adegan yang juga akan menyentuh emosi para penonton nantinya? Dipersilahkan dijawab. Mati Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan tentunya tiap judul, tiap produksi beda-beda. Tapi ini saya bersyukur saya bisa mendeliver cerita dari Kauti ke beberapa karakter, juga perjalanan karakter. Saya berharap juga penonton relate dengan karakter masing-masing. Jadi di ending penonton juga ikut merasakan, oh karakter ini pas dengan saya, karakter ini pas dengan saya. Dan kebetulan di sini banyak momen-momen silent act, silent moment, apalagi saya dari dulu pengen ngedirect Kak Revalina, karena terus terang ketika saya menonton Perempuan Berkalung Sorban, suatu saat saya pengen ngedirect Kak Reva nih. Lihat dia kalau diem aja udah bergetar ya. Bergetar maksudnya Kak Reva kalau nggak ini dengan acting yang diem aja udah sesuatu gitu. Jadi emang di sini banyak momen-momen marah, momen-momen sedih itu kita visualkan sesuai dengan perjalanan karakter masing-masing. Oke, baik. Berarti emang Kak Reva ini sangat tepat sekali ya untuk bisa memerankan Sarah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran filmmakers, kepada produser eksekutif Bapak Andi Budiman dari Biosource, produser Robert Roni, produser Mas Prima Taufik, penulis Uti Uts, dan
dan sutradara Mas Jai Sukmo. Terima